Soal nomor 3. Sebagai pelayan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kinerja, saya akan titik pelayan masyarakat. Ini masuk ke indikator pelayanan publik. A. Melayani dengan ramah. B. Memberikan informasi sebanyak mungkin. C. Bertindak proaktif dalam pelayanan. D. Melayani dengan ikhlas. E. Menjaga perasaan supaya tidak mudah emosi. D. Untuk soal nomor 3. D. C. C apa D? Saya. Siapa jawab D? Saya. Siapa tuh saya? Saya Rio. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Kita perhatikan di situ agak-agak mirip juga ya semua jawabannya di nomor 3 yang ini pelayanan semuanya ya, tentunya kita cari yang ada kata kuncinya yaitu pelayanan atau melayani juga boleh. Oke, ada yang jawab A. Ini hampir-hampir mirip jawabannya, Bu Guru akan baca. Yang untuk jawab A 4, B 3, C 5. Ada yang jawab C di sini? Oke, ada Chris jawab C, Rio jawab C. D 1, E 2. Proaktif, kata proaktif di sini adalah artinya tuh lebih dari sekedar mengambil inisiatif ya. Jadi dia kalau ada kegiatan apapun, pekerjaan apapun di kantor, sebisa mungkin melibatkan diri seperti itu. Itu maksudnya proaktif, bertindak proaktif dalam pelayanan. Apalagi kalau di pelayanan publik ya, posisi bagian depan itu sebagai garda terdepan ya, garis depan di setiap instansi. Jadi orangnya di sana memang harus ramah, harus proaktif segala macam. Jadi apapun kendala yang dihadapi oleh orang lain itu harus kita cepat tanggapnya gitu. Pengambilan solusi juga harus cepat diambil. Oke, kita lanjut nomor 4. Saya hendak akan mengikuti ujian akhir semester. Namun, tiba-tiba saya tidak bisa hadir karena sakit. Dan dosen saya tidak menawarkan untuk melakukan ujian kembali. Sikap saya. A. Saya mungkin akan mengikuti ujian susulan jika diadakan. B. Cuek saja. Toh dosennya tidak menawarkan ujian susulan. C. Saya menghadap dosen untuk meminta ujian susulan. D. Saya menghadap dosen untuk meminta ujian. C. Susulan. D. Saya menyadari bahwa saya mungkin tidak akan lulus jika tidak mengikuti ujian. Atau E. Seharusnya dosen tahu bahwa saya sakit sehingga tidak bisa mengikuti ujian. Oke. Ada yang jawab C, ada yang jawab B, Wira jawab B di sini. Wow, Wira, cuek saja Wira. Ada yang C. Guru akan cerita sedikit perbedaannya antara nanti kalau kalian sudah kuliah dan yang masih duduk di bangku sekolah. Ya, bedanya kalau kalian masih menjadi seorang pelajar di bangku sekolah, kalau kalian sakit pasti gurunya cariin. Ini kemana? Sakit lebih dari 3 hari aja kalian pasti bakalan dijenguk. Tapi bedanya kalau di bangku perkuliahan kalian mau sakit setahun juga dosen nggak akan ini. Dosen nggak akan apa istilahnya tidak seperti guru di bangku sekolah. Karena kalau di dalam bangku perkuliahan itu lebih kepada dituntut kemandirian masing-masing. Ya, jadi tidak dikontrol mulu sama gurunya. Dosen tuh lebih ini nyantai. Maksudnya lebih dituntut untuk kemandirian kalian. Kalian mau lulus cepat, ya udah kalian aja. Kalau nggak pengen cepat, ya udah malas aja kayak gitu. Maka di sini harus oh iya, ini siapa nih? Ada yang curhat nih. Petra nih, temanku sakit seminggu nggak dijenguk Kak. Aduh, kasihan banget. Kalau Bu Guru jadi wali kelasnya sih 3 hari paling enggak 5 hari lah kita akan pergi jenguk. Paling tidak ada kabar apa video call dari sama dia kayak gitu. Ya. Oke, berarti untuk nomor 4 ini kita ambil yang inisiatif. Yang C. Benar, C jawabannya. Ya, yang jawab A 2. Tolong yang jawab B, Mira.
Ini B1 Wira, C5, D4, E3. Ya, jadi nggak boleh cuek. Berarti nanti kalau mau cuek ya berarti agak lama nanti lulusnya, skripsinya. Oke, nomor 5 kita lanjut. Oh, suaranya kurang jelas kah? Baiklah, Bu Guru agak jauhan sedikit ininya. Oke, kita lanjut nomor 5. Menurut Anda, kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika titik-titik-titik. A. Saat dalam keadaan terdesak. B. Kapan saja saat sedang bertugas. C. Bila situasi dan kondisi memungkinkan. D. Bila diminta oleh atasan. E. Ketika ada imbalan yang setimpal. Oke. Kemampuan bekerja yang tinggi itu kapan tuh kalau kita udah kerja tuh? B. Jawabannya yang B. yes. B. Benar sekali. Ya, Rio, Dina, Petra. Oke, jawabannya adalah yang B. Kapan saja saat kita sedang bertugas. Mau dalam situasi apapun harus siap, harus bekerja dengan semaksimal mungkin. Oke. Yang jawab A 1, B 5, C 4, D 2, E 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Karena prestasi saya di perusahaan lain menawari saya untuk bekerja di sana dengan gaji yang lebih besar daripada perusahaan tempat saya bekerja saat ini. Sikap saya, A. Mendiskusikan tawaran tersebut dengan keluarga. B. Sesegera mungkin menerima tawaran tersebut. C. Menolak tawaran tersebut karena saya menyukai pekerjaan saya yang sekarang. D. Menyampaikan tawaran tersebut pada rekan kerja saya. E. Meminta kenaikan gaji sehingga setara dengan gaji yang ditawarkan perusahaan tersebut. Oke. Apa jawabannya? Aku cek. Kalau kalian kan belum masuk ke dunia kerja nih. Biasanya orang yang namanya menawari ya. Kalau orang yang menawari kita sesuatu itu pasti yang dijelaskan adalah sesuatu sisi positifnya saja. Ini bagus loh, gajinya sekian loh, begini-gini gitu. Pasti hal-hal positif saja yang dijelaskan. Tapi pernahkah kalian dengar kalau ada orang yang menawarkan produk atau apakah kalian nggak pernah tuh ada yang menunjukkan sisi negatifnya? Tapi di sini begini, tapi ini begini, menunjukkan kekurangannya di perusahaan ini begini-begini, nggak ada. Yang namanya orang menawar itu pasti hal-hal yang positif saja yang ditawarkan, yang ditampilkan. Jadi kalian hati-hati ya, seandainya nanti kalau kalian sudah bekerja, boleh kalian tertarik, tapi kalian harus cek dulu, cari tahu dulu sendiri. Perusahaan itu memangnya seperti apakah benar sesuai dengan yang diomongkan oleh pimpinannya, misal seperti itu ya. Yang orang yang itu menawari kalian adalah pimpinannya, misal. Ya, kalau di dalam soal TKP sendiri, biasanya kalau untuk soal-soal yang menawarkan kita gaji yang tinggi, pindah ke perusahaan yang lain, itu biasanya mengetes bagaimana loyalitas kita terhadap perusahaan tempat kita bekerja. Ya, jadi di situ. Intinya, kalau dalam soal TKP, tetap bertahan di perusahaan tersebut. Ya, kalau ada soal-soal TKP seperti itu. Jadi, kira-kira yang mana jawabannya? Yes, yang C. Oke. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Oke, yang A juga enggak buruk-buruk amat. Oke, yang A 4, B 1, C 5, D 3, E 2. Ya, untuk soal TKP, Bu Guru ingat lagi sekali kalau ada soal yang seperti ini jangan yang mudah tergoda ya. Ini menguji loyalitas kalian terhadap suatu instansi. Oke, nomor 7. Anak saya sedang sakit demam dan perlu dibawa ke dokter untuk diperiksa kesehatannya. Tetapi tanggal pembayaran gaji saya masih beberapa hari lagi. Sikap saya, A. Mencari pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang. B. Mencari pinjaman uang pada rekan kerja. C. Mencari pinjaman uang pada orang tua atau keluarga. D. Mendesak atasan untuk membayarkan gaji lebih awal.
Atau E, merawat sendiri anak saya dan batal membawanya ke dokter. Oke, lihat keywordnya di situ. Anak saya sakit demam dan perlu dibawa ke dokter. Itu kata kuncinya di situ. Dan yang kedua kata kuncinya adalah dia belum pembayaran gajinya belum. Jadi di sini ada satu urgent di mana anaknya perlu segera untuk dibawa, sementara dia nggak punya duit. Kira-kira kalau dia mau cari pekerjaan sampingan seperti yang nabung membeli buku di soal TKP 5, C. boleh nggak? Kalau tadi itu ya, kalau yang tadi kan soal TKP 5-nya tentang yang beli buku ya, buku mahal. Kalau yang sana kan jawabannya adalah yang mencari pekerjaan sampingan untuk dapetin uang. Nah, seandainya kalau tidak ada keywordnya, apalagi ini keywordnya dijelaskan bahwa sakit demam dan perlu dibawa ke dokter. Kalau kita cari pekerjaan dulu itu udah kita nggak tahu. Iya bener. Nih siapa nih Petra udah keburu sakit. Sakitnya bakalan parah banget nanti jatuhnya. Keburu positif. Iya. Ya keburu die. Jadi jawabannya yang C. Ya C. C apa B? Aku C. C. Kita lihat ya, antara B sama C itu kan sama-sama minjem duit nih. Tapi kita lihat chemistry-nya. Mana chemistry yang lebih dekat antara rekan kerja atau dengan orang tua? Orang tua dan keluarga. Yes, benar sekali. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, yang jawab A. Misal kalau yang jawab A itu 2, B 4, C 5, D 3, E 1. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Ada orang yang menawarkan uang terima kasih pada saya karena saya melayaninya mengurus surat-surat tertentu. Sikap saya uang terima kasih. Nah, hati-hati ya, di sini udah termasuk dalam suap gratifikasi nih. A, menerimanya dengan senang hati karena rekan-rekan lain pun demikian. B, menolaknya karena hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan. C, meminta orang tersebut mengirim uangnya ke rekening pribadi saya agar tidak ketahuan atasan. D, menerimanya lalu membaginya secara rata pada rekan-rekan kerja. E, menolaknya karena jumlah uangnya tidak seberapa. Oke, A, B, C, D, E. Aku B. B. Oke. Yes. Jawabannya untuk nomor 8 adalah kalau ada hal-hal yang memang sudah nampak ini pelanggaran, langsung aja pilih kata yang secara tegas itu adalah menolak. Oke. Petra, kau jangan main-main ya, pilih E, menolak karena jumlah uangnya tidak seberapa. Jadi kalau banyak baru ambil, jangan ya. Oke, jawabannya di sini adalah yang B, 5. Jawab A 1, B 5, C 2, D 3, E 4. Oke. Ya. Hati-hati ya, jangan pilih E. E juga bagus, cuma kata kalimat belakangnya tuh nggak pas. Karena jumlah uangnya tidak seberapa lah. Kalau banyak lah, situ ngambil. Jangan ya. Alhamdulillah. Intermezzo dikit. Oke, kita lanjut nomor 9. Rekan kerja saya mengeluh pada saya mengenai beban pekerjaannya. Sikap saya, tunggu sebentar. Di kalian ada kedengaran suara musik nggak? Enggak. Oke, sip, lanjut. Nomor 9, rekan kerja saya mengeluh pada saya mengenai beban pekerjaannya. Sikap saya, A, mendengarkannya tanpa berkomentar. B, mendengarkannya dan berkomentar hanya bila dia memintanya. C, mendengarkannya dan menyampaikan keluhannya pada atasan. D, meninggalkannya karena pekerjaan saya masih banyak. E, menasehatinya dan menyemangatinya. Oke, selanjutnya nomor 9. lah. Oke, yes.
Di nomor 9 ini tidak dijelaskan secara ini ya, secara detail, soalnya hanya dikatakan bahwa teman kita mengeluh, tidak dijelaskan apakah dia pada saat istirahat, apakah dia di saat jam kerja. Kalau dia masih bersifat umum seperti ini, maka tidak apa-apa, jawablah yang menasihatinya dan menyemangatinya. Ya, yang jawab A, kalau misalkan yang jawab A, 2, B, 3, C, 4, D, 1, E, 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Hampir semua pegawai dalam instansi Anda meminta uang tambahan atas pengurusan surat izin tertentu, meskipun hal tersebut bertentangan dengan peraturan kantor. Maka sikap Anda ... A. Tidak akan melakukannya. B. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. C. Ikut melakukannya karena itu merupakan kebiasaan. D. Melakukannya jika memang terpaksa karena kebutuhan ekonomi. E. Mengumpat dalam hati. Aku A. Oke, jawabannya untuk nomor 10 yang yes, yang A. A. Langsung dia nih ya, tolak ya. Yang A5, B4, C1, D2, E3. Nomor 11. Apakah Anda akan dengan mudah menyambut kesempatan untuk bekerja di luar negeri? A. Pasti, karena itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. B. Kemungkinan besar jika tidak ada hambatan, saya akan berangkat. C. Melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitar saya terlebih dahulu. D. Saya tidak tertarik untuk bekerja di luar negeri. E. Mempertimbangkannya dengan orang terdekat terlebih dahulu. Oke, nomor 11 ini masuk ke dalam indikator semangat berprestasi. Yang menunjukkan semangat berprestasi yang mana? Aku B. Semangat berprestasi. Ada yang jawab A kah? Aku B. Oke, Bu Guru baca ya. Yang menunjukkan semangat berprestasi. Yang A. Ya. Jadi jawabannya untuk nomor 11 adalah yang A. Yang menunjukkan semangat berprestasi. Pasti, karena itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ya. Kata pastinya jadi kata kuncinya di sini. Yang jawab A5, B4, C3, D1, E2. Nomor 12. Apa nih Noval nggak jadi 100? Semangat Val. Nomor 12. Anda bekerja lembur dan tekun dalam mengerjakan setiap pekerjaan Anda karena ... A. Rion nanya nomor berapa, Rion? Nomor 11 kah? Nomor 11 yang A5, B4, C3, D1, E2. Kita lanjut soal nomor 12. Anda bekerja lembur dan tekun dalam mengerjakan setiap pekerjaan Anda karena ... A. Atasan Anda menjanjikan reward untuk pegawai yang paling tekun. B. Pekerjaan Anda sangat banyak sehingga Anda berusaha menyelesaikannya dalam sehari. C. Anda adalah perfeksionis sehingga tidak bisa meninggalkan pekerjaan Anda begitu saja. D. Anda ingin hasil pekerjaan Anda diakui oleh orang kantor. Atau E. Permintaan dari atasan sehingga harus mematuhinya. Oke, nomor 12. Jawabannya? Aku C. Oke, ada yang C. Ada lagi yang lain? B. Oke, guru baca skornya. Nomor 12, yang jawab A, 1, B, 3, C, 4, Ya, 4 lagi. D, 5, E, 2.
Anda ingin hasil pekerjaan Anda diakui oleh kantor. Maksudnya begini, jadi apapun yang kita kerjakan, itu adalah hasil kita sendiri. Ada beberapa hal yang memang harus mendapatkan pengakuan dari orang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk promosi nanti, untuk kenaikan jabatan nanti. Tidak bisa kita pungkiri ya, yang namanya kita tuh nggak boleh cuma stuck diam di tempat. Pasti ada yang namanya kenaikan jabatan, promosi, itu yang harus kita kejar. Jadi kalau kita tekun, rajin, segala macam di kantor, ya itu memang harus kewajiban. Karena kalau kita memang pengen diakui, ini maksudnya lebih kepada biar pimpinan tahu, biar pimpinan lihat kita, gitu loh. Itu maksudnya, ya. Bahwa kita itu memang bekerja secara profesional, bahwa kita itu memang orang yang tekun, yang giat, apapun pekerjaan yang diberikan bisa kita selesaikan, gitu maksudnya. Ya. Yang nomor yang D, 12. Kita lanjut nomor 13. Anda sedang mengemudi kendaraan ketika tiba-tiba handphone Anda berdering. Reaksi Anda: A. Minggir ke jalan untuk mengangkat handphone. B. Menyuruh rekan yang berada di belakang untuk mengangkatnya. C. Membiarkan saja sampai ke tempat tujuan. D. Mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendara. E. Segera mengangkatnya karena membuat Anda tidak fokus berkendara. Oke, yang ini yang A. Minggir dulu sebentar ke jalan, kemudian angkat teleponnya. Satu kata kunci untuk di soal TKP ya. Jangan sekali pilih-pilih jawaban yang tindakannya itu minta tolong ke teman, kayak gitu. Ya. Dalam situasi apapun sebisa mungkin karena nilainya tuh nggak terlalu bagus. Hampir-hampir nggak ada yang sempurna nilainya. Kalau kita minta tolong ke teman atau melemparkan pekerjaan ke teman tuh nggak bagus nilainya. Oke? Teleponan sambil jalan nggak bisa, Kak. Ini ya, pernah nggak kalian dengar aturan lalu lintas? Menelpon sambil berkendara, sambil jalan itu sebenarnya nggak boleh. Ya? Mending ditilang langsung, Kak. Iya, itu nggak boleh. Jadi sebisa mungkin kalau ini sih, kalau dalam keadaan terdesak, minggir aja dulu sebentar. Minggir dulu ke pinggir jalan, baru diangkat teleponnya. Siapa tahu yang nelpon adalah hal yang penting. Apalagi sudah berdering sampai 3 kali. 3 kali itu udah menunjukkan penting. Ya, jangan ya. Kita lanjut nomor 14. Sejumlah karyawan di perusahaan tempat saya bekerja menyampaikan ketidakpuasannya kepada saya mengenai masalah peraturan pimpinan dan kesejahteraan. Maka A, saya harus mendukung kebanyakan pendapat rekan kerja. B, seharusnya pimpinan segera bertindak mengatasi masalah ini. C, saya akan menyampaikan saran kepada pimpinan bagaimana memperbaiki iklim kerja menjadi lebih positif. D, mengajak rekan-rekan untuk introspeksi diri, berpikir, dan berbuat positif demi memajukan perusahaan. E, iklim kerja di perusahaan tempat saya bekerja memang sudah susah untuk diubah. Oke. Di sini tidak dijelaskan kita posisinya sebagai siapa ya. Tapi secara ini tersirat bahwa di sini kita kayak seperti orang yang punya jabatan. Jadi teman-teman ngelapor ke kita, mungkin di sini kita sebagai orang yang pegawai yang senior bisa jadi, ya. Jawabannya yang C. Yes, Bu Guru baca. Cacing. Yang A1, B3, C5, D4, E2. Jadi jawabannya adalah yang C. Saya akan menyampaikan saran kepada pimpinan bagaimana memperbaiki iklim kerja menjadi lebih positif. Yang D juga bagus, skornya 4. Kita lanjut soal nomor 15. Terjadi perombakan besar-besaran pada jajaran direksi. Saya bukan
tetap bekerja sesuai posisi saya. C. Menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar terjadi. D. Bekerja giat agar suatu ketika dapat menempati posisi yang lebih tinggi. E. Tidak peduli apapun, karena itu tidak ada hubungannya dengan saya. Oke. Terjadi perombakan besar-besaran, jajaran direksi, pimpinan, apa yang harus kita lakukan di sini? Umat tadi tuh jawab. Yang jawab A, C. nomor 15, nilainya 2. Aku C. Jawab B, nilainya 5. C, 3. D, 1. E, 4. Jawaban nomor 15 adalah yang D. Biasa saja dan tetap bekerja sesuai dengan posisi saya. Jadi ini maksudnya yang B ini adalah lebih kepada siapa saja pimpinannya, ya udah bekerja saja kayak gitu. Oke? Mau diganti dengan si A, si B, si C, ya udah tetap bekerja kayak gitu. Kalau Bu Guru ulang lagi sekali bacanya yang A2, B 5, C 3, D 1, E 4. Terlalu kalau yang D ini dia lebih kepada terlalu dijelaskan secara gamblang ya. Kita memang pengen posisinya lebih tinggi tapi tidak perlu dijelaskan sedetail itu ya. Itu yang buat dia menjadi nilainya 1. Yang D. Seandainya yang D ini hanya sampai kalimat ini saja, bekerja giat, udah selesai. Sampai situ mungkin nilainya akan lebih tinggi, tapi karena ada embel-embel kalimat yang ingin menempati posisi yang lebih tinggi, itu yang buat dia terkesan sangat ambisius. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Saya mendapatkan kepercayaan penuh untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sikap saya: A. Menunggu perintah dan petunjuk dari atasan untuk mengerjakannya. B. Meminta pendapat rekan yang lebih senior mengenai cara melaksanakan pekerjaan tersebut. E. Enggan memutuskan apapun bila tanpa sepengetahuan atasan. D. Mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. E. Mengerjakannya dengan meminta bantuan rekan kerja. Itu D. Ini lebih yang bersifat umum ya. Yes, yang ini sama tipe soalnya seperti soal nomor 1 tadi. Oke. Yang jawab A 2, B 4, C 1, D 5, E 3. Sudah, kita lanjut soal nomor 17. Saya melakukan kesalahan dan itu berakibat buruk bagi semuanya. Sikap saya: melakukan kesalahan. A. Menyelesaikan kesalahan saya. B. Meminta maaf pada manapun yang terkena akibat buruk kesalahan saya. C. Melakukan introspeksi dan berusaha agar tidak terulang lagi di masa depan. D. Menyalahkan pihak lain yang membuat saya melakukan kesalahan. E. Menerima semua konsekuensi akibat kesalahan saya tersebut. Aku C. Oke, jawabannya nomor 17 adalah yang yang C. Oke, yang jawab A 2, B 4, C 5, D 1, E 3. Jadi untuk soal nomor 17 jawabannya adalah yang C. Melakukan introspeksi dan berusaha agar tidak terulang lagi di masa depan. Nomor 18. Rekan kerja saya hendak meminjam uang pada saya, padahal saya juga sedang membutuhkan uang tersebut. Sikap saya: A. Mencari pinjaman uang ke rekan lain. B. Menolak meminjamkan uang tersebut. C.
meminjamkan uang tersebut sebagian. D. Menyarankan rekan saya untuk meminjamkan rekan lainnya. E. Meminjamkan uang tersebut karena saya masih bisa meminjam uang dari orang tua saya. C. Nomor 18. Oke, ada yang jawab C. Ada yang jawab yang lain. Jawabannya Ada yang jawab B. 17D. Oke. Oke deh. Apa nih jawabannya? 18D. Ini kalau di soal nomor 18 ini jawabannya agak sedikit nyeleneh. Oh ya, aku deh. Oke, Bu Guru bacakan ya. Sesuai dengan ininya si pembuat soal. A3, B1, C2, D4, E5. Ada yang kepikiran jawab E? Aku enggak. Rekan kerja saya hendak meminjam uang pada saya. Hendak meminjam, kata kuncinya di sini. Hendak meminjam uang. Artinya baru niat tok, baru akan niat minjam uang. Padahal saat itu saya juga sedang membutuhkan uang. Di sini tidak dijelaskan ya, membutuhkan uangnya itu seperti apa? Apakah kebutuhan sehari-hari kah? Atau kita memang ada kegentingan yang lain kah? Tidak dijelaskan. Ini masih bersifat umum. Jadi di sini intinya sebenarnya begini. Intinya maksud dari option-option di jawaban di nomor 18 ini, maksudnya ya udah kita kasih pinjamin duitnya aja gitu. Masalah solusi berikutnya entah kita mau pinjam untuk menutupi kebutuhan kita, entah kita mau pinjam ke orang tua atau siapa, terserah di tindakan option nanti seperti apa. Intinya gitu. Intinya adalah kasih aja pinjam gitu. Pinjamin aja duitnya. Tapi nanti masalah belakangnya itu seperti apa solusinya nanti tergantung dari option pilihan jawabannya. Dan ternyata di pilihan jawaban ini hanya ada yang mengenai yang kita meminjamkan uang kita kepada orang tersebut dan kita minjem uang ke orang tua kita di situ. Intinya gitu. Intinya entah nanti di belakangnya ini yang bagian yang E, coba kalian lihat di situ. Setelah kalimat karenanya, entah karena apa? Karena dia bakalan minjam ke orang tua atau karena nanti saya bisa ada tabungan lainnya atau terserah di situ. Yang penting ada suatu penjelasan setelah kata karenanya. Yang intinya dan juga maknanya di situ adalah kita pinjemin saja duit itu. Gitu. Bisa diterima? Bisa. Yang penting ada alasan di situ. Ada karenanya kenapa. Kayak gitu. Ya, jemur. Kita lanjut. Nomor 19. Suatu hari, tanpa sengaja saya bertemu dengan rekan saya yang pernah terlibat konflik dan memusuhi saya. Reaksi saya adalah A. Saya dapat berpura-pura menyukai seseorang walaupun saya sangat membencinya. B. Lebih baik menghindarinya daripada harus bertemu dengannya. C. Mengatakan langsung bahwa saya tidak menyukainya agar dia bisa introspeksi diri. D. Saat bertemu dengannya, saya akan menjaga jarak. Atau E. Bila dia melakukan kesalahan itu adalah hal biasa karena tidak ada manusia yang sempurna. Oke, jawabannya nomor 19. C. Oke, ada yang lain kah? Aku A. Oke, ada yang A, ada yang E. Oke, sekali lagi Bu Guru ingatkan, soal TKP jangan pilih ada konotasi-konotasi yang negatif. Seperti kecewa, dengan rasa kecewa, dengan terpaksa. Termasuk yang berpura-pura. Ya. Oh, Ya. Tapi maksudnya nomor yang berpura-pura di sini kan ya udahlah bermuka dua sajalah seperti itu. Ya tapi tidak usahakan jangan pilih yang secara gamblang. Guru baca nomor 19 yang jawab A 4, B 1, C 2, D 3, E 5. Guru ulang lagi sekali yang A 4, B 1, C 2, D 3, E 5. Ya. Yang A bagus juga di situ.
artinya ya udahlah, kita tuh memang udah pura-pura aja. Nah, tapi jangan dijelaskan di situ, di dalam kalimatnya secara gamblang. Dibungkus rapi. Oke, jangan ditunjukkan. Kita lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 20. Seorang atasan menegur saya dengan keras karena telah melakukan kesalahan yang serius. Sikap Anda, titik. Seorang atasan menegur saya dengan keras karena telah melakukan kesalahan yang serius. Sikap Anda. A. Kemarahan atasan tersebut adalah hal yang wajar karena adanya kesalahan tersebut. B. Apa yang atasan saya lakukan terhadap saya adalah sikap yang kurang tepat. C. Saya menjadi sadar akan kesalahan yang dilakukan dan berusaha tidak akan melakukannya kembali. D. Saya marah dalam hati dan mencoba menjelaskan alasan-alasan kesalahan yang saya lakukan. Atau E. Saya diam dan menyimpan kemarahan saya. Aku C. C. Ya, Yes. aku C. 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 Ya, Bu Guru akan baca skornya. Yang A4, B2, C5, D1, E3. C. Saya menjadi sadar akan kesalahan yang dilakukan dan berusaha untuk tidak melakukannya kembali. Oke. Harusnya sih sebenarnya kalau di dalam soal TKP itu kalau kita melakukan kesalahan itu harusnya ada tindakan yang kata kalimatnya itu meminta maaf. Tapi karena berhubung di option pilihan jawabannya tidak ada kata minta maafnya, ya udah langkah selanjutnya setelah minta maaf itu apa? Oke, untuk poin nomor 12. Sebentar. 12.